Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dewi Anggraini HMA selaku dosen agama Islam dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang etos kerja sebagai wujud amal soleh. Kelompok kami beranggotakan 4 orang dan terdiri dari saya, Salsabila Mutiara Alifah, Melinda Ananda Alfira, Dinda Apriliani Fadilah, dan Priska Rahmawati Kusuma. Topik yang akan dibahas mengenai etos kerja ada 7. Yang pertama, etos kerja menurut Islam. Yang kedua, kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Yang ketiga, konsep etika profesi Islam. Yang keempat, etos kerja Islami dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Yang kelima, makna dan implementasi amal soleh. Yang keenam, konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Dan terakhir yang ketujuh, titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Mutiara Alifah dan saya akan membawakan materi pertama di presentasi ini, yaitu etos kerja menurut Islam. Etos kerja dalam Islam sendiri dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah sebagai seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang mulia, yang menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, dan menunjukkan sikap pengabdian. Nah, selanjutnya, kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Terdapat 8 ciri-ciri wirausahawan yang berhasil, yaitu 1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Kalau kita mempunyai tujuan yang jelas, otomatis kita juga punya goals atau tujuan. Dari situ kita pasti akan menentukan dan menyusun langkah-langkah yang jelas dan terencana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Kita juga harus inisiatif dan proaktif untuk melatih mental bersosialisasi kita. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Sifat ini harus dimiliki seorang usahawan. Jangan takut salah dan mencoba lagi, karena dengan kesalahan kita bisa belajar untuk semakin baik lagi. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik tanggung jawab material ataupun moral kepada berbagai pihak. Yang ketujuh, komitmen harus dipegang teguh dan harus ditepati. Komitmen ini penting ya, karena pasti dalam berwirausaha ada naik dan turun. Dengan berkomitmen, terus berpegang pada tujuan, dan berusaha akan menuntun kita kepada kesuksesan, insya Allah. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Nah, kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Konsep etika profesi Islami. Yang pertama, ada mencari rizki. Apa itu rizki? Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita, entah berupa pakaian, makanan, anak, istri, suami, itu termasuk rezeki. Begitu pula dalam hal kesehatan, pendengaran, dan penglihatan. Yang kedua, ada bekerja keras. Islam mengajak umatnya untuk senantiasa bekerja keras, karena dalam hal tersebut terdapat latihan kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, ketaatan, penggunaan pikiran, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai perorangan, serta masyarakat, dan memperkuat umat. Yang ketiga ada ikhlas. Di dalam konsep Islam, setiap perbuatan muslim akan mengandung nilai ibadah, manakala diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan keikhlasan. Yang keempat, jujur. Jujur adalah kunci kesuksesan di berbagai bidang.
Perihal kejujuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya sebaik-baiknya usaha ialah usaha pedagang. Apabila mereka berkata tidak berdusta, apabila mereka diamanati tidak berkhianat, apabila mereka berjanji tidak menyalahi, apabila mereka membeli tidak mencela, apabila menjual tidak memuji-muji dagangannya, apabila mereka berutang tidak menunda-nunda, apabila mereka mempunyai piutang tidak bersurit. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, kerjasama. Kerjasama akan mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Dengan bekerja sama, tugas yang dikerjakan menjadi lebih ringan dan mudah. Hanya di dalam hal kebaikan dan ketakwaan diharuskan bekerja sama. Yang keenam, keseimbangan. Islam merupakan ajaran keseimbangan antara dunia dan akhirat, lahir dan batin, yang tidak ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. 7. Ada melihat ke depan. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa melihat ke masa depan, sebagaimana sabda Rasulullah, jika kiamat datang, sedang di genggaman tangan seorang di antaramu terdapat bibit pohon kurma, apabila masih sempat, maka tanamlah pohon kurma itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, larangan meminta-minta. Islam mengajarkan pada umatnya untuk bekerja keras dan amat mengecam peminta-minta. Jika seorang dari kamu membawa tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia jual kayu bakar itu, lalu Allah menutupi malunya, maka demikian itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia. Apakah memberi atau menolak permintaan itu? Hadis riwayat Bukhari. 9. Larangan memonopoli. Hal ini berlaku dalam profesi di bidang bisnis. Walaupun hal membeli dengan uang sendiri, tetapi dengan tujuan dijual dengan harga yang mahal, padahal masyarakat membutuhkan barang tersebut, hal itu termasuk itikor atau monopoli. Yang ke-10, mendahulukan kualitas. Islam amat menghargai kualitas pekerja seseorang. Rahmat Allah telah dijanjikan bagi setiap orang yang bekerja secara itqan, yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu, diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya agar terus mengembangkan ilmu pengetahuannya dan terus berlatih. Etos kerja Islami dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Di dalam lingkungan sekolah yaitu ada menghormati sosok guru, teman, dan warga sekolah, bersikap sopan santun terhadap guru maupun warga sekolah lainnya, berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak mengotori dan merusak fasilitas yang ada, bersikap rendah hati di hadapan guru, teman, maupun warga sekolah lainnya. Di dalam lingkungan masyarakat, yaitu ada menjaga kebersamaan dengan saling menghormati, saling bertegur sapa saat bertemu, tidak meninggikan volume saat berbicara atau sedang mendengarkan musik, mengucapkan kata tolong saat sedang membutuhkan bantuan, mengucapkan kata maaf ketika perilaku kita dirasa tidak menyenangkan, mengucapkan kata terima kasih ketika mendapat bantuan, mengucapkan kata permisi saat memasuki perkarangan rumah tetangga maupun masyarakat di lingkungan sekitar. Di dalam lingkungan keluarga, yaitu tidak mengedepankan ego masing-masing, mengucapkan salam ketika memasuki maupun ketika akan meninggalkan rumah, berpamitan kepada orang tua maupun anggota keluarga lainnya ketika ingin berpergian ke suatu tempat, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, serta tidak menyinggung perasaan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, menjaga nama baik keluarga dengan cara bertingkah laku sopan saat sedang berada di lingkungan masyarakat. Secara keseluruhan, etos kerja Islami dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sebagai kewajiban. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, memiliki niat yang ikhlas. Yang keempat, memiliki sifat jujur. Yang kelima, memiliki sifat percaya diri.
Yang keenam, memiliki sikap bertanggung jawab. Yang ketujuh, iman sebagai landasan bekerja. Yang kedelapan, sabar. Yang kesembilan, hemat dan sederhana. Yang kesepuluh, memiliki insting bertanding atau fastabiqul khairat. Dan yang kesebelas, senantiasa bersyukur. Makna dan implementasi amal soleh. Amal soleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam, serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amal soleh termasuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan beramal soleh maka akan tercipta kehidupan dan tentram dan bahagia. Amal soleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sebab orang yang amal soleh akan menjadi penghuni surga serta kekal di dalamnya. Implementasi. Bekerja dengan rizki dengan hati qanaah, tidak dipenuhi ambisi dan tidak serakah. Sifat qanaah dan lapang dada dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kekayaan yang tidak ada bandingannya. Dengan jiwa yang dipenuhi dengan qanaah dan keridhaan dengan segala rizki yang Allah turunkan untuknya, maka keberkahan akan datang kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha luas karunia-Nya lagi maha tinggi akan menguji setiap hambanya dengan rezeki yang telah Ia berikan kepadanya. Barang siapa yang ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rezeki tersebut untuknya. Dan barang siapa yang tidak ridho atau tidak puas, niscaya rezekinya tidak akan diberkahi. Kriteria amal soleh. Ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam, dikerjakan berkesinambungan dan terus-menerus, dilakukan sebaik-baiknya, beramal dengan ilmu pengetahuan, mempunyai manfaat sosial. Yang kedua, keuntungan beramal soleh. Memiliki rasa kasih dan sayang, kehidupan yang baik, pahala yang besar. Yang ketiga, karakteristik orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Quran juga banyak menjelaskan fenomena iman. Di antaranya adalah pada surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 68 dan ayat 72 sampai 74. Dari ayat-ayat itu dapat disebutkan beberapa karakter orang yang beriman, yaitu kerendahan dan kemurahan hati, ibadah secara konstan atau istiqomah, takut pada hari kiamat, memberikan zakat dengan tidak sombong, menjauhi perbuatan jahil yang dilarang Allah, perasaan yang tajam terhadap makna terdalam wahyu dan ketentraman dalam hidup di dunia. Konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama dalam Islam, syirkah secara harfiah. Dalam Islam makna syirkah kerjasama berarti al-ihtilat, yang berarti penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Macam-macam kerjasama dibagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah amlak atau sukarela adalah kerjasama yang antara dua orang atau lebih yang memiliki tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirkah ikhtiariyah adalah syirkah ini terjadi karena dua orang yang berakad. Yang kedua ada syirkah jabariyah atau paksaan, yaitu syirkah ini terjadi karena dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Yang kedua ada syirkah uqud, adalah ungkapan kepada akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersyirikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama syirkah inan, adalah kerjasama ini antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati di awal. Yang kedua ada syirkah mufawadlah, adalah kerjasama ini antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha. Yang ketiga ada syirkah abdan, adalah kerjasama ini antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal.
Yang keempat ada syirkah wujuh. Adalah kerjasama ini antara dua orang atau lebih dengan tanpa adanya modal. Kerjasama ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan. Yang kelima ada syirkah mudlarabah. Adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Yang kedua ada kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Selain itu, dalam ajaran Islam juga terdapat aturan dan falsafah yang tegak di atas asas persaudaraan antar manusia, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dan dengan berpegang pada asas tersebut, maka pebisnis muslim satu dengan pebisnis lainnya diharapkan dapat saling menghargai dan menghormati di antara mereka. Yang ketiga ada persaingan sehat. Dalam dunia bisnis, seorang pembisnis tidak dapat terpisahkan dari aktivitas persaingan. Sebagai seorang pembisnis muslim, kita harus memahami bahwa dalam ajaran Islam dianjurkan agar para umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencapai kebaikan di segala hal, termasuk diantaranya dalam hal berbisnis. Oleh karena itu, walaupun sedang mengalami kondisi persaingan, pembisnis muslim harus mampu berusaha menghadapinya dan tanpa merugikan pihak lain. Aktivitas ekonomi bertujuan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan, dengan berpegangan dengan keadilan yang berkarakter komprehensif, perlu mendasarkan pada nilai-nilai moral Islam. Karena berangkat dari titik moral, maka akan berakhir juga pada tujuan moral. Dalam kehidupan kita sehari-hari, biasa kita dengar dalam peribahasa, apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik. Harapan ideal tersebut hanya dapat terwujud apabila ada komitmen bersama di antara pesaing terhadap konsep persaingan sebagai berikut. Persaingan itu tidak lagi diartikan sebagai usaha untuk mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari bisnisnya. Titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Terkait dengan konsep profesional, Islam mengajarkan tentang amal soleh dan juga ihsan. Beramal sama artinya bekerja, sedangkan soleh dapat dimaknai dengan tepat, sesuai, berkualitas, dan atau terbaik. Bahkan Islam juga memiliki konsep ihsan yang artinya adalah terbaik. Terkait dengan konsep profesional atau beramal soleh, Nabi mengajarkan agar sesuatu pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh ahlinya. Diingatkan, manakala sesuatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka agar ditunggu kehancurannya. Berdasarkan pada ajaran itu, seharusnya umat Islam berusaha membiasakan diri untuk membangun jiwa profesionalisme agar menghasilkan karya terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.